Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam ukhwah, salam seduluran. Yuk kita sama-sama ngaji bareng Gus Bah. Selamat menonton. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam, naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum maqad salam. Kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salam. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing guri wah sawi mesti guri. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abu Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadhil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali enggak akan dimaafkan Allah. Tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah cara puasa. Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Ya itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun sara bihal kafiru musliman fa kaifa saral muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim, masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh enggak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ya caranya gini agak kiai kon sregep mulang aja politik terus. Tapi politik itu bagian dari ilmu. Wis ra iso diterangno lho. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan? Setuju? Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya yang juga bapaknya Nibiha juga Pak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, aku sregep. Ya yang jelas tuh dzalika fadlu wa yuti apa? Mayasa. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita, juga bahasa kena kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu
sebelum ngaji. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok bangun baca jer, kamu baca jer, bangun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya bangun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro musonef. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus itu tidak ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman, dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab head lam taro naringali sopo mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji bangun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Bamun mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda juga mau sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu, biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Pada salah ya. Kenapa tak? Pada salah. Kata kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakean mergawe kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri gua gak ada makna kok lawang. Ya walang sing lawang tuh. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kula gak ada makna kok elo. Lah ya wit telu kena gua alu. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama ndok itu padha wae. Ini ada padha. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora, yo haram, yo padha wae kalau gitu nyolong. Nyolong gendok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok? Kok dibahas-bahas terus itu? Ya, jadi yang serius tadi kalau sampean ingin nguji kualitas Anda. Makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika bangun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus. Syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu bangun karena takut nyalakan kiai-kiai Jawa. Kalau baca 2 kali, misalnya begini. Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ya apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat sekali. Dumeli bojo bola-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menangi loh. Kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Master Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang sudah banyak punya kamus, baca Dalalah. Palah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai
dilakopi Syekhul Islam. Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek dua batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al Haytami itu cerdasnya bukan main. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina